Masalah sampah plastik dianggap semakin mengkhawatirkan saat ini. Apalagi sampah plastik butuh waktu lama untuk terurai. Namun di tangan UMKM bernama Berdaur, sampah plastik diolah menjadi aksesoris yang mendatangkan uang. Berdaur digagas oleh Yayang Malil, membawa solusi kreatif yang memadukan seni, lingkungan, dan ekonomi. Sampah plastik yang biasanya berujung pembuangan akhir mampu diolah menjadi produk fungsional dan juga estetis, seperti tatakan gelas, plakat, medali, anting-anting, gantungan kunci, pick gitar, kursi, dan juga meja. Produk tersebut dibuat oleh Yayang Malil bersama 3 rekannya di studio kreatif Berdaur. Lokasinya di Jalan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tepatnya di depan perumahan TVRI. Begitu masuki studio, mural bergambar anak perempuan memegang kantong plastik dengan tulisan Stop Plastic Pollution langsung menyambut. Yayang Malil menjelaskan, awal mulanya menekuni usaha daur ulang sampah plastik dari ketertarikannya melestarikan lingkungan. Aktivitas pengolahan sampah plastik dilihatnya melalui media sosial pada tahun 2019. Dari situ, ia semakin terdorong untuk membantu gebrakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Kalau inspirasi sebenarnya mungkin di awalnya kan tahun 2019 dan itu sosial media juga sudah lumayan baik ya, sudah berkembang di tahun itu. Jadi inspirasinya itu datang melalui sosial media dan di kehidupan nyata. Kehidupan nyata dalam artian ya memang bersinggungan langsung sama hal-hal yang kayaknya ini butuh sesuatu deh untuk melakukan atau bikin gebrakan yang untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan kerusakan lingkungan. Jadi memang karena beraktivitasnya kebanyakan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan, makanya itu menjadi dasar yang bikin semangat terus untuk beraktivitas atau bergelut di bidang lingkungan juga, khususnya sampah. Kalau untuk saat ini fokusnya di 2 jenis sampah, ya, sampah plastik dan sampah bentuk kertas. Nah, ini keduanya kita ambil, sebenarnya kita maunya goalsnya Berdaur itu kita maunya semua sampah sih sebenarnya bisa didaur ulang. Tapi untuk saat ini yang paling mudah dijangkau dengan alat sederhana untuk didaur ulang kedua jenis sampah ini, jadi sampah plastik sama sampah kertas. Kalau sejauh ini kita jalankan dua-duanya, jadi tapi memang kebanyakan kita by request, tapi kita berusaha untuk bagaimana kedua metode tadi itu tetap berjalan. Pertama kita pasarkan melalui sosial media, terus kedua pastinya juga kita penuhi requestan atau orderan custom dari klien-klien atau orang-orang yang merequest gitu. Jadi kita jalankan kedua metode tadi. Nah ini kita kasih contoh yang sekarang kita bikin nih, dari 2 hari kita bisa produksi sampai 12. Nah ini kebetulan kita produksinya dari kemarin, tapi ini nonstop ya, yang full day dari pagi sampai malam. Nah, kita berhasil produksi 12 dalam waktu 2 hari untuk tatakan gelas. Tatakan gelas yang ukurannya kurang lebih 10 kali 10 diameternya, dan ini menghabiskan tutup botol. Ini kan dari full tutup botol. Tutup botolnya itu kurang lebih dari 46 sampai 58 tutup botol. Itu sekitaran 48 gram sampai 62 gram beratnya satu tatakan gelas ini. Jadi benar-benar kita mengupayakan, bahkan kita pernah mendaur sampai 2 kilo dalam sehari, 2 kilo sampah jenis HDPE. Karena kita jualnya dari aksesoris yang benar-benar dari kecil, range harganya itu mulai dari harga 10.000
sampai dengan kita ada jual produk 1.200.000. Oh, kalau yang harga jutaan itu produknya seperti apa? Dia satu set kursi sama meja. Kursi sama meja. Iya. Itu bagaimana pembuatannya? Apakah diproduksi di sini atau ada tempat lain lagi? Kita produksi di sini. Kursi sama mejanya. Harga sejutaan itu ya? Iya, harga sejutaan lebih. Nah, lagi-lagi kita by request. Jadi kalau misalnya ada kolaborator yang datang atau klien yang datang, terus requestnya kayak saya mau dibuatkan kursi, atau saya mau dibuatkan meja, atau mungkin ada yang dibuatkan nampan atau perabot-perabot atau benda-benda yang lain. Nah, kita upayakan bagaimana supaya bisa terpenuhi dengan membuatkan, biasanya kita buatin desain dulu. Kalau misalnya cocok, kita sesuaiin sama beberapa jenis sampah plastik, apakah bisa terolah dan bisa terbentuk jadi produk seperti itu. Nah, baru deh kita eksekusi. Tapi hasil diskusi bareng klien juga. Nah, kebetulan karena ini kita mulainya per Januari 2025 dan kita melihat ini adalah peluang besar pastinya untuk di dunia kerja dan dijadikan salah satu income pastinya di beberapa teman-teman, terutama untuk kami berempat. Dan sejauh ini kami merasa cukup dengan income yang dari Januari sampai sekarang bisa memenuhi aktivitas kita dan bisa membuat kita tetap tumbuh pastinya. Produk-produknya kami punya tatakan gelas. Terus kami juga produksi untuk aksesoris kayak anting, terus gelang, terus kita produksi gantungan kunci juga, kita produksi pick gitar juga, terus kita produksi plakat, dan kita produksi medali juga, medali daur ulang, terus kita produksi cup holder. Nah, ini untuk teman-teman yang suka ngopi dan menjadi holdernya dari cup-cup yang teman-teman beli. Terus kita juga produksi tadi yang besar itu bentuk kursi dan juga meja. Selebihnya kita by request. Jadi beberapa bahkan ada yang dari luar Sulawesi, tapi lagi-lagi kita di reach out-nya di sosial media, jadi dihubungi lewat sosial media, terus order lewat sosial media juga. Dan sejauh ini yang paling banyak tatakan gelas, karena mungkin kita kebanyakan nge-up-nya juga di sosial media tatakan gelas, jadi permintaan yang banyak juga tatakan gelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.